Halo anak-anakku semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Hari ini Budia akan mengajar mata pelajaran Aswaja. Mata pelajaran Aswaja ini melalui video. Simak berikut ini ya. Penyelenggaraan jenazah talqin maut. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu diharapkan anak Umi mampu menjelaskan pengertian talqin maut dan menjelaskan tata cara talqin maut. Pengertian talqin maut. Talqin artinya ta'lim atau mengajarkan, sehingga inti dari talqin adalah mengajarkan. Talqin maut berarti mengajarkan orang yang hendak meninggal dunia untuk mengucapkan kalimat yang paling bermanfaat baginya di akhir hayatnya, yaitu kalimat tauhid La ilaha illallah. Talqin merupakan salah satu tugas orang yang hidup kepada saudaranya yang hendak meninggal. Dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Lakinu mautakum la ilaha illallah, yang artinya, talqinlah orang yang hendak mati di antara kalian untuk mengucapkan la ilaha illallah. Hadis riwayat Muslim 916. Kalimat ini ditekankan agar dia bisa mendapat surga. Tata cara talqin maut. Pertama, bisikan kepada orang yang hendak meninggal untuk mengucapkan La ilaha illallah. Misal, wahai ayahku, ucapkan La ilaha illallah. Kedua, bila perlu, tambahkan janji indah di akhirat jika berhasil mengucapkan kalimat tauhid. Misalnya, ucapkan La ilaha illallah, surga akan menantimu. Ini seperti yang dilakukan Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika mengajak Abu Thalib untuk mengucapkan La ilaha illallah ketika mendekati kematiannya. Ketiga, jangan sampai orang yang meninggal merasa terganggu karena yang mentalkin terlalu sering mengulang-ulang. Karena ini bisa membuat dia menjadi tidak senang dengan ucapan La ilaha illallah. Para ulama membenci jika terlalu banyak dan terlalu sering ketika mentalkin, agar tidak membuat calon mayit terganggu karena dia sendiri sedang merasakan sakit, sehingga membuat hatinya membenci ajakan talqin. Syarh Sahih Muslim. Keempat, jika calon jenazah sudah berhasil mengucapkan La ilaha illallah, jangan diajak bicara apapun. Jangan tanya minta apa, jangan tanya apa yang dirasakan, agar kalimat terakhir yang dia ucapkan adalah kalimat tauhid. Jika dia berbicara atau meminta sesuatu, kabulkan permintaannya jika memungkinkan. Setelah itu, talqin ulang. Kelima, jika calon mayit orang yang masih bisa diajak berpikir atau dia orang kafir, maka bisa menggunakan kalimat perintah, bahkan bisa diiringi janji. Misalnya, mari ucapkan La ilaha illallah, surga akan menantimu. Kedua, jika calon mayit orangnya lemah, tidak memungkinkan untuk memahami perintah, cukup dibisikkan kalimat tauhid di dekatnya. La ilaha illallah, sampai dia meninggal. Sebelum masuk ke pengertian ziarah kubur, melakukan amalan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah itu adalah bagi penting dari aktivitas seorang muslim, termasuk dalam melakukan tata ziarah kubur, di mana dalam hal ini terdapat spekulasi dan perbedaan pendapat akan boleh dan tidaknya pelaksanaan ziarah kubur itu dilaksanakan.
Yang pertama yaitu ziarah kubur. Ziarah dalam segi bahasa artinya kunjungan. Jika kata ziarah dihubungkan dengan kata kubur, yang dimaksudkan yaitu ziarah kubur, memiliki arti aktivitas dengan maksud mendoakan orang yang telah meninggal dunia dan mengingat kematiannya. Ziarah kubur termasuk ibadah yang mulia, apalagi ziarah ke makam kedua orang tua. Kebiasaan kita ziarah kubur menjelang Ramadan atau sesudah pulang sholat Id. Walaupun sebenarnya bukan waktu itu saja yang disyariatkan dalam Islam, namun banyak di antara kita yang terkadang jarang ziarah kubur. Padatnya aktivitas menjadi salah satu alasan sebagian dari kita tidak melakukan ziarah kubur. Adapun tujuan disyariatkannya kembali ziarah kubur adalah untuk mengingatkan peziarah bahwa kehidupan di dunia ini tidak kekal dan mengingatkan kepada hari akhir. Ziarah kubur boleh kapan saja. Dahulu Rasulullah memang melarang para sahabatnya untuk berziarah kubur sebelum disyariatkannya. Sebab waktu itu umat Islam banyak yang salah arti tentang ziarah kubur. Rasulullah pernah bersabda, yang artinya, sesungguhnya aku dahulu telah melarang kalian untuk berziarah kubur, maka sekarang berziarahlah karena akan bisa mengingatkan kalian kepada akhirat dan akan menambah kebaikan bagi kalian. Hadis riwayat Muslim. Kini Rasulullah pun membolehkan umat Islam untuk berziarah. Namun ada beberapa hal terkait ziarah kubur yang perlu kamu ketahui. Dalam tata cara berziarah kubur, ada adab yang harus dan tidak harus dilakukan. Salah satu adab dalam tata cara ziarah kubur menurut Islam adalah mendoakan orang yang dimaafkan di hadapan kita. Sementara menaburkan bunga atau menyiramkan air di atas makam bukan menjadi bagian wajib dari tata cara ziarah kubur sesuai sunnah. Tata cara ziarah kubur. Yang pertama, berwudulah terlebih dahulu. Tata cara ziarah kubur sesuai sunnah yang pertama adalah berwudu. Sebelum pergi berziarah kubur, hendaknya peziarah berwudu terlebih dahulu. Yang kedua, ucapkan salam kepada ahli kubur. Tata cara ziarah kubur sesuai sunnah yang kedua adalah ucapkan salam. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk mengucapkan salam yang juga sekaligus doa ketika masuk ke dalam area pemakaman. Di bawah ini ada cara salam untuk masuk ke dalam makam. Selanjutnya, yang ketiga, menghadap ke kiblat saat berdoa untuk almarhum dan zikir. Tata cara ziarah kubur sesuai sunnah yang ketiga adalah menghadap ke kiblat saat berdoa untuk almarhum. Saat akan mendoakan mayit hendaknya menghadap kiblat. Dianjurkan juga untuk membaca tasbih, takbir, tahmid, dan dzikir. Yang keempat, kirimkan doa untuk almarhum. Tata cara ziarah kubur sesuai sunnah yang keempat adalah berdoa untuk almarhum. Setelah itu membaca tasbih, takbir, tahmid, dzikir, dan doa yang dikhususkan untuk mayit. Kemudian mendoakan mayit yang diakhir dengan bacaan Al-Fatihah sebagai penutup. Yang kelima, membaca ayat-ayat pendek. Tata cara ziarah kubur sesuai sunnah yang kelima adalah membaca ayat-ayat pendek. Seperti riwayat Al-Marwazi dari Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan, bila kalian masuk ke dalam taman makam, kuburan, maka bacalah Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, dan Al-Muwadditain, Al-Falaq, dan An-Nas. Jadikanlah pahalanya untuk mayit-mayit kuburan tersebut, karena sungguh pahalanya sampai kepada mereka. Yang keenam, jangan duduk atau menginjak bagian atas kuburan. Tata cara ziarah kubur sesuai sunnah yang keenam adalah jangan duduk atau menginjak bagian atas kuburan.
Janganlah kalian sholat, berdoa kepada kuburan, dan janganlah kalian duduk di atasnya. Hadis riwayat Muslim. Yang terakhir, jangan melakukan hal-hal yang berlebihan. Tata cara ziarah kubur sesuai sunnah yang ketujuh adalah jangan melakukan hal-hal yang berlebihan. Salah satu contoh bentuk sikap yang berlebihan dalam konteks kuburan adalah menjadikan makam seperti masjid. Hadis di atas mengatakan bahwa manusia tidak boleh meminta sesuatu kepada kuburan, karena itu adalah perbuatan syirik. Padahal melakukan ritual sholat di kuburan sangat dilarang, karena akan mengikis makna ibadah, yaitu menyembah hanya pada Allah SWT. Hal berlebihan lainnya saat ziarah kubur adalah mencium batu nisan atau menangis sambil meratapi makam di depannya. Bersikap berlebihan dalam urusan agama adalah hal yang terlarang, termasuk dalam melaksanakan ritual ziarah kubur ini. Yaitu sebagian pembahasan kali ini dalam mata kuliah Ahlussunnah wal Jamaah. Baik anak-anak, video ini cukup sekian dari Budia. Jangan lupa jaga sholatnya, tetap jaga akhlak mulianya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi